Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Oke, kita akan sambung ngaji kita, ngaji hadis 60 hadis. Dan kali ini kita baru sampai atau sudah sampai ini hadis ke-37, sudah separuh ya, sudah separuh lebih sedikit. Oke, langsung saja kita masuk pada hadis ke-37, masih dalam bab partisipasi seorang perempuan dalam ibadah sosial, gitu ya. Jadi bahwa dalam bab ini akan dimunculkan beberapa hadis yang menunjukkan bahwa pada zaman Nabi pun perempuan ikut ibadah sosial, ikut beribadah di luar dan lain sebagainya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ani ibni Umar, saking ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi, Idzasta'dzanakum, nalikane meminta izin, kum ing sira kabeh ing kalian, sapa nisaukum, para perempuan kalian, istri-istri kalian, billaili kelawan malam, ilal masjidi maring masjid, fa'dzanu maka izinkanlah, lahunna maring nisaukum. Rawahu al-Bukhari. Ini masih senada dengan hadis yang sebelumnya yang kita baca kemarin. Nabi pernah bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. Diperkuat dengan hadis ke-27 bahwa Nabi pernah bersabda, idzasta'dzanakum nisa'ukum billaili ilal masjidi fa'dzanu lahunna. Jika para istri atau perempuanmu minta izin ke masjid pada malam hari, ingat ya, di sini teks hadisnya ada billaili. Fa'dzanu lahunna, izinkanlah. Jadi Nabi ngendika, ketika ada istri-istrimu atau anak perempuanmu meminta izin ke masjid pada malam hari, maka izinkanlah. Di sini bisa kita ambil pelajaran kenapa di sini teksnya billaili. Jadi kalau kita tarik mafhum mukhalafahnya, kalau malam hari saja boleh, siang tentunya juga boleh. Jadi ketika seorang istri, seorang anak perempuan meminta izin untuk ke masjid pada malam hari ataupun siang ataupun pagi, maka izinkanlah. Jadi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa seorang perempuan pergi ke masjid pada malam hari ataupun siang hari. Sekali lagi tentunya ini ketika kondisi sudah aman, dan saya kira ketika kita berbicara pada zaman sekarang, insya Allah banyak daerah yang sudah aman ketika seorang perempuan akan pergi ke masjid untuk sholat jamaah ataupun untuk menuntut ilmu. Gitu. Jadi sekali lagi di sini bisa dijadikan dasar bahwa perempuan boleh pergi ke masjid hatta sampai meskipun itu waktu malam hari, karena Nabi sudah berpesan seperti itu. Ini padahal zaman Nabi ya, zaman Nabi kan dulu masih daerahnya saya pikir juga masih banyak gurun dan lain sebagainya. Tapi saya yakin ketika Nabi mengizinkan ini, Nabi juga melihat bahwa kondisi ketika itu sudah aman. Makanya Nabi kemudian mengizinkan para perempuan untuk pergi ke masjid meskipun itu di malam hari. Gitu. Oke, masuk hadis ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata bin Zubair, dari Urwah bin Zubair, anna Aisyah sak temene Aisyah radhiyallahu anha iku akhbarat mengkabarkan siapa Aisyah hu ing Urwah bin Zubair. Qalat, berkata siapa Aisyah, kunna ono sapa nisaul mukminina, para perempuan mukmin iku yashhadna, mengikuti siapa nisaul mukminat ma'a Rasulillah serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat al-fajri ing salat subuh, mutalaffi'atin kelawan nutup, bimurutihinna kelawan pakaian tebalnya, pakaian lebar, pakaian tebal mereka. Summa yang qalibna, kemudian pulang siapa nisaul mukminat ila buyutihinna maring rumah-rumah mereka, hina yaqdina nalikane selesai
siapa mereka as-sholata ing salat. La ya'rifu tidak mengetahui mengerti hunna ing nisa sapa ahadun salah seorang minal ghalasi karena gelap. Rawahu al-Bukhari. Wa qala dan berkata siapa sahibu Fathul Bari pengarang kitab Fathul Bari anna mutalaffi'atin sak temene lafat mutalaffi'atin iku qala berkata siapa al-Asma'i Imam al-Asma'i at-talaffu' utawi lafat at-talaffu' iku antastamila yen to menutupi semua bisaubi kelawan pakaian hatta tujallila sehingga melilit bihi kelawan talaffu' jasadaka ing badanmu. Wa fi syarhil Muwatta dan iku dalam kitab syarahnya Muwatta Ibnu Habib pengarang Ibnu Habib at-talaffu' utawi lafat at-talaffu' iku la yakunu tidak ada illa bital liyatir ra'si kecuali dengan menutup kepala. Wa talaffuf utawi talaffuf iku yakunu ana bital liyatir ra'si kelawan nutup kepala wa kasfihi dan buka. Wal murud utawi lafat al murud iku jam'u mirtin jamak lafat mirtin bikasri awalihi dengan kasroh awalnya lafat mirtin mimnya di kasroh. Apa itu murud? Kisaun pakaian min khazin saking sutra au sufin atau sufin itu pakaian tebal apa ya bahasanya wool itu ya mungkin ya pakaian tebal au ghairihi atau selain khaz ataupun suf. Jadi ini masih dalam bab yang sama diceritakan dari Urwah bahwa Aisyah, Sayyidatina Aisyah pernah berkata para perempuan mukmin pada zaman Nabi itu banyak yang mengikuti Nabi sholat subuh dalam artian berjamaah dengan Nabi sholat subuh. Jadi sholat subuh berjamaah bersama Nabi di masjid. Mereka dengan menutup pakaian mereka dengan murud dengan kain yang tebal, kain yang menutupi semua anggota badan. Kemudian ketika sudah selesai sholat mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Aisyah bercerita ini menggambarkan bahwa ketika itu zaman itu berarti para perempuan mukmin itu sudah biasa pergi ke masjid untuk jamaah sholat subuh. Mereka diceritakan di sini mereka dengan memakai pakaian wol ataupun sutra yang ditutupin semuanya sehingga tidak ada yang bisa mengenali. Maksudnya mereka dengan nutup semua untuk keamanan mereka sendiri. Gitu. Jadi diceritakan bahwa memang perempuan pada zaman Nabi sudah pergi ke masjid, sudah biasa untuk pergi ke masjid untuk melakukan sholat jamaah bersama Nabi. Jadi tidak apa-apa, sekali lagi masih senada dengan yang hadis-hadis sebelumnya bahwa perempuan monggo kalau mau keluar rumah untuk beribadah, baik itu sholat jamaah, menuntut ilmu ataupun yang lainnya. Jadi ketika dalam sebuah rumah tangga kemudian ada seorang suami yang melarang istri untuk beribadah ke masjid ataupun sholat jamaah di masjid dengan alasan sudah kamu perempuan nggak perlu sholat di masjid, itu tidak tepat. Kecuali ada alasan lain ya. Ketika misalnya ada alasan lain, misalnya si istri tengah mempunyai anak kecil yang itu masih menyusu ataupun masih banyak anak kecil yang harus dijaga dan lain sebagainya, itu masih bisa kita terima alasannya. Tapi kalau memang alasannya melarang benar-benar hanya karena si istri adalah seorang perempuan, itu tidak tepat ya. Ketika melarangnya karena kamu perempuan maka kamu nggak perlu ke masjid, itu tidak tepat. Karena jelas Nabi sudah berpesan untuk tidak melarang para perempuan ke masjid. Aisyah juga bercerita bahwa pada zaman Nabi para perempuan juga biasa untuk melakukan sholat subuh berjamaah dengan Nabi. Kalaupun punya anak, ketika misalnya si istri mau mengajak anaknya juga ke masjid, ya monggo, silahkan. Karena kita pun sudah belajar bahwa pada hadis keberapa ya yang dulu bahwa Nabi juga pernah membawa cucu beliau, bahkan cucu yang dibawa adalah cucu perempuan. Ketika itu Nabi pernah ke masjid ngimami sholat sambil menggendong membawa cucu beliau yang cucunya itu juga adalah cucu perempuan. Jadi misalnya ketika ada seorang istri, seorang perempuan
pengen ke masjid, pengen beribadah ke masjid, pengen sholat ke masjid, jamaah di masjid dengan mengajak anaknya, ya monggo silakan. Alangkah bahagianya, alangkah lebih indahnya ketika memang pergi ke masjid bersama-sama suami, bersama anak-anak. Jadi tidak kemudian karena si suami malas ke masjid, jadinya istrinya dilarang, udah nggak usah ke masjid, sini aja sholat sama aku, misalnya gitu. Tapi alangkah baiknya ketika, ayo mas kita bareng-bareng ke masjid, ayo anak kita diajak, ayo kita bareng-bareng berjamaah di masjid, mendekatkan anak-anak ke masjid. Karena memang untuk biasa ke masjid itu tidak bisa bim salah bim seseorang tiba-tiba senang ke masjid, itu tidak bisa ya. Karena hal itu bisa kita tanamkan, kita pupuk dari kecil. Dari kecil anak biasa diajak ke masjid. Masih bayi ya dia diajak ke masjid, bahkan mulai dari kandungan. Ketika masih dalam kandungan si ibu biasa ke masjid, sampai anaknya lahir biasa diajak ke masjid. Tanpa kita doktrin pun si anak saya yakin akan kemudian enteng untuk pergi ke masjid. Akan merasa ayo ke masjid itu merasa ringan, tidak merupakan satu beban. Aduh kok jamaah masjid, waduh kok harus ke masjid. Tidak seperti itu. Tanpa kita doktrin apapun si anak akan merasa ringan untuk pergi ke masjid. Jadi kita berusaha ya, jangan sampai nanti anak-anak kita pergi ke masjid setahun 2 kali. Waktu apa? Idul Fitri sama Idul Adha, itu aja. Nah itu, atau mungkin enggak 2 kali, wes 5 kali. Yang 3 kali waktu Ramadan, 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan, 4 Ramadan seterusnya sudah enggak ke masjid lagi misalnya. Itu jangan sampai seperti itu ya. Jadi monggo mendidik anak-anak untuk dekat ke masjid itu memang dimulai sejak dalam kandungan. Dan saya pikir yang paling dekat dengan anak sekali lagi adalah ibu, seorang perempuan, karena memang yang hamil, yang mengandung adalah ibu. Oleh karena itu mulai dari kandungan seorang perempuan seyogyanya untuk akrab dengan masjid, selalu ke masjid, agar anaknya secara di luar alam sadarnya dia akan merasa, oh aku sering diajak ke tempat ini, oh ibuku sering ngajak ke sini, oh aku sering ke sini, ya udah aku berarti nyaman di sini, aku harus sering pergi ke sini. Itu sudah hukum alam. Ketika misalnya si ibu biasa seperti ini, anaknya juga akan nurun tanpa diajari, tanpa didoktrin apapun, akan secara otomatis akan menurun apa yang biasa dilakukan oleh ibunya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk melarang seorang perempuan ke masjid karena jenis kelaminnya, karena keperempuannya. Ketika melarang dengan alasan yang lain itu akan bisa kita lihat alasannya, bisa diterima atau tidak. Tetapi kalau murni melarang seorang perempuan ke masjid hanya karena dia seorang perempuan, itu tidak tepat ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya melarang ya alasan apa yang memang pantas untuk diajukan. Misalnya seorang perempuan sudah sakit, atau ketika misalnya di rumah lagi banyak tamu, banyak saudara atau apa malah ditinggal atau dan lain sebagainya, ketika alasan itu beralasan tidak apa-apa. Tapi ketika alasan melarangnya itu hanya karena seorang perempuan, maka itu tidak tepat. Karena Nabi tidak mengajarkan itu ya. Karena Aisyah juga bercerita bahwa zaman Nabi pun perempuan sudah biasa melakukan jamaah sholat subuh di masjid. Oke, kurang lebihnya cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita selalu dekat dengan masjid. Dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, hati kita selalu dekat dengan masjid. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.